Aksi nyata penerapan modul 3.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat fasilitator CGP Angkatan 07 kelas 007 Bapak Abdul Malik Yunus Wijaya. Yang saya hormati pengajar praktik CGP Kabupaten Batang Bapak Sarjito, serta Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Berikut adalah hasil dokumentasi aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dari saya CGP bernama Husnunisa dari SD Negeri Wonosegoro 1 Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini guru akan meminta bantuan kepada anak-anak untuk mensukseskan program yang ingin guru jalankan, yaitu menumbuhkan keterampilan berbicara kalian melalui program Kemakarya kelas 5 berkarya. Nah, sebelumnya kita teguhkan semangat kita dulu ya, yel-yel kita, oke? Yang kelas siap? Siapa kita? Kamarnya. Siapa kita? Kelas 5. Kelas 5. Luar biasa mantap. Nah, bagus sekali anak-anak. Nah, kenapa Bu Guru ingin membuat program ini? Karena kemarin kalian masih ingat pada saat Bu Guru ajak kalian wawancara di kelas? Kira-kira kalian biasa enggak berbicara? Kesusahan enggak? Ada yang enggak? Ada yang kesusahan? Oke. Menurut kalian penting enggak kalau kita latihan berbicara? Sebelum kita tampil, kita harus latihan dulu atau tidak? Oke, bagus. Nah, untuk menumbuhkan keterampilan berbicara, maka kita harus ada solusi, ada programnya. Seperti yang kemarin guru lakukan, yaitu kalian membuat karya, kemudian kalian mendemonstrasikan hasil karya kalian. Lah, agar mendemonstrasikannya itu nanti lebih bagus lagi, maka kalian harus ada yang namanya latihan dan juga program latihan. Sampai sini paham? Oke. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, nah kalian akan Bu Guru minta nanti untuk memberikan voice atau suara kalian, menurut kalian baiknya bagaimana? Choice, pilihan, dan ownership kepemilikan. Nah, ini dibagi dulu. Jadi atau tidak, Denis? Butuh ada yang ngajari untuk berbicara atau tidak? Oke, menurut kalian di sekolah kita selain guru ya, yang pandai berbicara siapa? Ditulis namanya di sini. Sudah? Yang kedua masih ya, masih pendapat. Menurut kalian apakah kita membutuhkan referensi? Apakah kalian sudah paham apa manfaat dari keterampilan berbicara? Juga. Sekarang Mbak Urung Pandi. Sudah? Belum. Nah, kalau belum, menurut kalian cari manfaatnya itu gimana? Di sekolah lewat siapa? Lewat guru bisa, ada lagi yang lain?
Iya, sudah ditulis semua di sini narasumbernya. Oke, Pak Kepala Sekolah sama Bu Lina ya. Oke, sekarang kita tentukan. Nah, satu aja berarti suaranya ya. Menurutmu Bu Lina atau Bapak Kepala Sekolah yang gampang kalian mintai tolong? Yang gampang untuk kalian minta tolong latihan berbicara, Bu Lina atau Pak Kepala? Bu Lina ya, lebih gampang Bu Lina. Oke, kalian tulis Bu Lina. Kelas boleh, perpus boleh, ditulis semua boleh. Terus selain ruangan, latih berbicara apa lagi? Yang kalian butuhkan sarana prasarana di sekolah. Untuk latihan berbicara butuhnya apa, Liani? Untuk berbicara, latihan berbicara butuhnya apa? Tidak ada. Latihan berbicara. Kalau di sekolah adanya apa saja? Selain ruang kelas, butuh buku atau butuh internet atau butuh laptop dan sebagainya. Pengeras suara butuh apa namanya? Oke, ditulis mic. MIC. Hari Sabtu nanti kita seperti ini lagi, tapi nanti ganti pertanyaannya, yaitu sudah yang ke tahap A atau ambil pelajaran. Nah, nanti pertanyaannya dari guru, kalian nanti cari jawabannya di rumah ya, sambil memikirkan ya. Yang pertama, apa pengalaman menyenangkan jika kalian bisa berbicara, bisa menyampaikan pendapat? Bisa cari referensi nanti ya, pengalamannya apa kerja yang menyenangkan. Yang kedua, siapa narasumber yang dapat kalian jumpai dalam hal berbicara? Boleh di luar sekolah, sopo biasanya di luar sekolah ya. Namanya siapa? Paham? Yang ketiga, Asep mencari referensi yang dapat kalian temui, kegiatan yang menyenangkan dan mampu menghasilkan kemampuan berbicara kalian. Kalau di rumah biasanya kalian itu berbicara pada saat apa yang bisa mengasah keterampilan berbicara kalian itu? Kegiatannya apa ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum guru tutup kita tetap semangat terlebih dahulu. Kok semangat? Demikian kegiatan tahap B. Buat pertanyaan, ada voice, choice, dan ownership dari kalian. Guru mengucapkan terima kasih. Guru tutup. Setelah ini beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat.
atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman saya guru SD Negeri Wonosegoro 1. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya membutuhkan bantuan teman-teman untuk melakukan aksi nyata modul 3.3, yaitu tentang membuat program yang berdampak pada munculnya kepemimpinan murid. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud dari pengajaran dan pendidikan yang menuntun anak menjadi insan yang selamat, yaitu tumbuh sebagai manusia yang dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan gagasannya dengan baik. Komponen profil pelajar Pancasilanya ada mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, yaitu program ini beragam dan diseliti kegiatan kelompok, ada mandiri, benaral kritis, dan kreatif. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang dikembangkan yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, prakarsa perubahannya yang saya buat yaitu menumbuhkan keterampilan berbicara melalui program Kemakarya kelas 5 berkarya. Ini saya dapatkan karena kemarin kan saya sempat tanya jawab dengan murid tentang prakarya yang mereka buat. Itu ternyata mereka itu seluruhnya 99-nya itu dalam hal berbicaranya itu masih kurang. Padahal itu kan sudah kelas 5 ya Bu ya. Sehingga saya merasa memang ada perlu yang namanya dilatih kembali agar anak-anak ini pintar dalam hal berbicara. Nah, pada hari ini yaitu seperti yang pernah saya bahas tentang tahap Bagja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Lah, tahap pertama yaitu B, buat pertanyaan. Nah, tadi saya sudah menanyakan tentang juga untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, yaitu tentang masukan mereka, baik itu voice atau suara, kemudian choice, pilihan mereka, dan ownership, kepemilikan mereka tentang program sekolah. Nah, mereka itu yang pertama, yang voice itu mereka sepakat untuk memilih Ibu Lina sebagai narasumber. Nah, kemudian yang kedua yaitu choice. Yang pertama voice, yang voice itu menentukan narasumbernya ada Bapak Kepala dan Ibu Lina. Kemudian yang kedua pilihannya itu adalah Ibu Lina, dan yang ketiga ownership, yaitu kepemilikan baik itu ruang kelas dan sebagainya. Lah, untuk pada tahap ini Bu Lina sebagai narasumber, saya yang pertama terima kasih dan mohon maaf karena kali ini lagi-lagi saya sangat membutuhkan kerjasama dan berbesar hatinya Ibu Lina untuk mau ikut dalam serangkaian acara dan kegiatan program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, manakala nanti pada saat saya mengajukan pertanyaan itu silakan Ibu Lina bisa menjawab sedemikian rupa sesuai yang Ibu Lina kehendaki, seperti itu Ibu Lina ya. Sebelumnya saya tanya dulu kabarnya Bu Lina, bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anaknya semuanya sudah pulang ya, karena kelas 1 dan kelas 2. Tadi kelas 1 juga gurunya tidak hadir ya Bu ya? Ya, karena masih itu ya, masih orientasi atau masih lancar. Iya. Oke, sehingga Bu Lina juga harus hadir juga ya? Iya. Nah, Ibu Lina dalam tahap buat pertanyaan ini ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan, sehingga ini nanti akan menjadi masukan bagi saya dalam melaksanakan kegiatan menumbuhkan keterampilan berbicara melalui program Kemakarya kelas 5 berkarya. Yang pertama, Ibu Lina, yaitu pertanyaannya, apa pentingnya menumbuhkan keterampilan berbicara pada anak begitu? Bu Lina pasti tahu sendiri kan bahwa sangat penting bahwa anak itu memang dilatih untuk berbicara dari dini ya Bu ya. Kita sepakat ya Bu ya, setuju ya. Nah, menurut Ibu Lina pentingnya itu alasannya apa? Iya. Oke, Bu Lisa, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Lisa. Itu
pentingnya menumbuhkan keterampilan berbicara anak pada terutama murid atau siswa sekolah dasar, terutama di kelas rendah itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa berani siswa. Jadi siswa akan berani dulu, berani berbicara. Kemudian memberikan latihan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, memberikan latihan kepada siswa untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi kadang-kadang kita bertanya sama anak, pendapatnya bagaimana, ada yang lain lagi dan sebagainya. Kemudian melatih siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Nah, adapun manfaat siswa memiliki kemampuan berbicara, yaitu siswa bergaul dengan sesama karena dapat berkomunikasi dengan baik dan menarik. Siswa mempunyai peluang untuk sukses karena memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Siswa dapat mengemukakan ide atau gagasan memecahkan suatu permasalahan. Seperti itu. Betul sekali, setuju, karena memang zaman sekarang ya Bu ya, 4C critical thinking, kemudian creative thinking, pembelajaran abad 21 itu kan memang mengharuskan anak itu terampil dalam berbicara ya Bu ya. Betul sekali. Yang kedua Ibu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara melatih anak untuk berbicara menurut Ibu Lina? Selama ini pengalaman Ibu Lina yang Ibu Lina hadapi. Cara melatih berbicara anak yang pertama adalah dengarkan aspirasi anak. Kita mencoba dengarkan aspirasi anak. Iya, tanyakan dulu ke anak itu. Untuk guru itu memposisikan diri sebagai teman. Sering mengajak anak mengobrol tentang kehidupannya di sekolah ataupun di rumah, agar setiap siswa itu merasa nyaman. Jadi dengan senang hati siswa pasti memberikan aspirasi dan kesulitannya saat belajar. Yang kedua, jadi pendengar yang baik. Kita sebagai guru, ya kan, selain jadi guru kita juga menjadi teman untuk siswanya. Jadi setelah guru itu bisa memahami dengan baik maksud dan tujuan yang disampaikan siswa, guru bisa memberikan tanggapan atau saran dari kalimat yang diucapkan. Yang ketiga, kita sudah menyiapkan ini bisa mencontohkan pada anak untuk selalu berbicara postur tubuh yang baik. Menunjukkan postur tubuh yang baik itu tidak hanya perlu dilakukan saat guru berkomunikasi secara langsung, tapi saat berbicara secara online melalui Zoom atau Google itu juga perlu kita mengkondisikan postur tubuh. Yang keempat, rutin adakan diskusi kelompok. Setiap pembelajaran kita adakan diskusi kelompok di mana agar siswa itu berlatih berkomunikasi dengan temannya agar bisa terlatih dan terbiasa. Yang kelima, berikan siswa tugas yang mengharuskan untuk berbicara di depan kelas. Kadang setiap ada tugas, ya sesekali mereka maju ke depan, selain melatih berbicara juga melatih mentalnya dan maju ke depan. Seperti itu. Yang keenam, buat aturan tentang memberikan komentar di sekolah. Ya, tidak ada salahnya guru itu menerapkan aturan, memberi komen di kelas, membuat komunikasi siswa guru terasa lebih efektif. Buat aturan untuk berbicara mendengarkan di kelas sederhana dan mudah diingat. Selain itu, jangan lupa untuk memastikan aturan tersebut agar dipatuhi oleh semua siswa dan guru. Seperti itu, Ibu. Iya. Yang terakhir Ibu yang ingin saya tanyakan, selama ini yang Ibu terapkan, kegiatan-kegiatan apa saja yang menurut Ibu Lina dapat mengembangkan keterampilan berbicara anak? Iya, kegiatan yang dapat mengasah keterampilan berbicara anak yang saya sudah terapkan. Yang pertama ada bermain pentas drama, kadang ada percakapan dialog antara teman yang satu dengan yang lain, kemudian bernyanyi bersama anak. Seringkali juga ketika sudah menghafal mereka juga harus tampil ke depan, kemudian membaca dan bercerita, bermain kata berantai, mengacak kata, kemudian mencari awalan kata. Itu yang sudah saya terapkan. Sudah pernah ya? Iya, sudah. Betul sekali. Karena memang itu kegiatan yang memang dalam pembelajaran itu memang harus diterapkan ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu Lina atas tahap buat pertanyaan kali ini. Mohon maaf juga nanti hari Sabtu mungkin saya minta tolong kembali untuk tahap ambil pelajaran. Seperti itu Bu ya.
kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah menemani kami dalam kegiatan aksi nyata buat pertanyaan Devin. Nah, manakala ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil refleksi pada tahap B buat pertanyaan. Yang pertama, peristiwa atau fact. Kemakarya atau kelas 5 berkarya yaitu kegiatan di mana siswa mampu mengomunikasikan hasil karyanya. Kemakarya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak untuk menyampaikan gagasan hasil karya mereka. Keterampilan berbicara ini sangat perlu untuk dilatih sejak dini agar siswa dapat menyampaikan ide dan gagasannya serta mengkomunikasikan hasil karyanya dengan baik. Kegiatan tahap B atau buat pertanyaan dilaksanakan pada hari Selasa 31 Mei 2023. Sebelum melakukan kegiatan, guru menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam tahap B. Kegiatan yang dilakukan pada tahap B yaitu yang pertama menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan siswa dan melakukan sesi dialog dengan siswa tentang voice, choice, dan ownership siswa tentang literatur, narasumber, dan referensi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tahap B. Kegiatan ini dilakukan agar dapat memetakan voice, choice, and ownership kepada siswa. Yang kedua, kegiatan selanjutnya yaitu guru mengajak rekan dan narasumber untuk merancang tahapan dan mencari solusi pada tahap buat pertanyaan. Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan guru lebih terarah dan terbantu dari narasumber dan rekan guru. Kegiatan ketiga yaitu mencari referensi dari berbagai sumber baik internet, televisi maupun bacaan yang dapat menjadi referensi kegiatan kemakarya atau kelas 5 berkarya. Kegiatan mencari referensi dilakukan agar guru memiliki banyak pandangan kegiatan yang akan dilakukan. Hasil dari tahap B yaitu yang ditemukan kesepakatan. Yang pertama, narasumber yang dapat dijadikan model oleh siswa sebagai role model orang yang memiliki keterampilan berbicara yaitu Ibu Linawati, guru kelas 2, dan Bapak Slamet Sudarso, Kepala SD Negeri Wonosobo 1. Lebih mengerucut lagi, narasumber yang paling mudah dan dekat dengan siswa yaitu Ibu Linawati. Rencana kegiatan kemakarya meliputi membuat hasil karya dan menyampaikan alur pembuatan hasil karya siswa. Yang ketiga, referensi sumber yaitu dari narasumber dan internet. Perasaan atau feelings pada tahap buat pertanyaan. Ketika saya mengajak murid berdiskusi, awalnya mereka terlihat bingung, namun setelah saya menjelaskan akhirnya mereka paham kemakarya atau kelas 5 berkarya yang sudah saya rancang. Mereka dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka. Perasaan saya saat itu saya merasa senang, saya bisa menggali keinginan-keinginan dan suara mereka. Meski masih dalam tahap menulis, tetapi tujuan saya ke depannya mereka dapat menyampaikan ide dan gagasan mereka secara lisan. Perasaan selama melakukan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan yaitu saya merasa masih banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dalam persiapan alat, media, sumber, atau alur kegiatan hingga tahap bagaimana saya dapat mengukur kesuksesan ketercapaian kegiatan yang sudah saya rancang. Dengan demikian selanjutnya berarti saya harus lebih banyak fokus lagi, banyak belajar, entah itu melalui narasumber, mencari referensi, menyiapkan dengan matang kegiatan yang akan dilakukan. Pembelajaran atau feeling. Pembelajaran pada tahap buat pertanyaan yaitu ternyata saya masih butuh banyak belajar, terutama dalam memfokuskan pertanyaan pada kegiatan yang akan saya bahas. Untuk selanjutnya saya harus lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan tahap demi tahap dalam Bagja agar kegiatan yang saya rancang dapat terlaksana dengan baik. Keterampilan coaching dapat diterapkan dalam tahap ini, menanyakan kepada siswa tentang prakarsa perubahan agar lebih mengeksplor voice, choice, and ownership siswa sangat dibutuhkan. Pembelajaran sosial emosional, terutama manajemen diri, perlu dilatih kepada siswa agar mereka berfokus pada prakarsa perubahan yang kita sampaikan. Pengalaman belajar tentang PSE dan keterampilan coaching dapat membantu dalam memfokuskan kegiatan diskusi dengan siswa. Tahap buat pertanyaan dalam penerapan ke depan atau futur.
Tahap buat pertanyaan dapat melatih saya untuk banyak-banyak berkomunikasi baik dengan rekan guru maupun siswa yang akan menjadi sasaran kegiatan saya. Melatih saya untuk membuat pertanyaan yang lebih mengerucut kepada kata kunci kegiatan yang akan saya lakukan, sehingga alur percakapan lebih berfokus pada prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Kedepannya saya akan menerapkan kebiasaan berkomunikasi ini agar terjalin dengan lebih baik itu komunikasi dengan atasan, rekan guru, narasumber, maupun dengan peserta didik saya. Banyak menggali kepemimpinan murid dengan kegiatan berdiskusi, serta banyak mencari berbagai referensi, dapat menambah pengetahuan saya dan menambah kajian keinginan murid menerapkan kegiatan yang lebih berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, langsung saja tentang proyek kita, yaitu tentang meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, sekarang sudah pada tahap ambil pelajaran. Guru minta anak-anak untuk menuliskan. Yang pertama adalah di bagian voice, yaitu manfaat melatih keterampilan berbicara menurut kalian apa? Silakan bisa dituliskan. Menurut kalian sendiri-sendiri ya, tulis satu-satu aja, tidak apa-apa. Yang kedua, kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengasah keterampilan berbicara. Kamu pernah kan disuruh guru maju, nah tentang kegiatannya itu berbicara apa misalnya, kamu sampaikan, kamu tulis. Dan yang terakhir adalah referensi. Kamu kalau mau latihan berbicara itu, latihannya itu lewat apa, atau cari di mana, atau siapa yang bisa kamu hubungi, atau yang bisa kamu cari referensinya di mana gitu ya, ditulis. Paham? Paham? Silakan ditulis. Tulis dulu voice, langsung jawaban Pak, gitu ya. Iya, langsung ditulis voice, sing sak lembar tulis voice, satu lembar lagi choice, satu lembar lagi ownership, terus bawahnya langsung jawabannya, ya. Paham? Dah, ditempelnya di situ di bawah, di bawahnya. Ya, situ. Terima kasih karena kalian sudah memberikan voice atau suara, choice, pilihan, dan juga ownership atau kepemilikan. Nah, nanti setelah ini kegiatannya nantinya akan ada aksi nyata, tapi mungkin untuk ada kelasmu yang kelas 4 ke kelas 5 dengan hasil dari masukan dari kalian. Sebelumnya Bu Guru sebelum guru tutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya yaitu tugas.
kegiatan pada tahap ambil pelajaran. Yang pertama, facts atau peristiwa. Tahap ambil pelajaran yaitu menggali lebih jauh pemahaman awal siswa tentang manfaat dari keterampilan berbicara melalui kegiatan kemakarya yang disampaikan guru. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Kegiatan meliputi yang pertama, mengajak siswa untuk berdialog tentang manfaat kemakarya, referensi tentang kegiatan yang mereka inginkan dalam kemakarya, serta sumber yang dapat mereka temukan untuk mengasah keterampilan berbicara dalam kemakarya. Yang kedua, kegiatan mencari referensi yang dapat menjadi masukan dalam kemakarya. Hasil kegiatan ambil pelajaran yaitu siswa lebih memahami pentingnya meningkatkan aspek keterampilan berbicara. Murid memberi masukan kegiatan dalam kemakarya serta referensi sumber baik media elektronik, cetak maupun narasumber sebagai model dalam mengasah keterampilan berbicara. Yang kedua, perasaan atau feelings. Ketika kegiatan mengajak siswa berdialog, saya merasa mereka sudah siap dengan pertanyaan saya karena hari sebelumnya mereka sudah saya minta untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya juga sudah lebih terarah dalam mencari berbagai sumber maupun referensi dalam internet. Melalui kegiatan ini, wawasan saya bertambah dalam hal persiapan menyiapkan kegiatan dengan baik sebelum melakukannya akan membuat kegiatan kita lebih terarah. Meskipun ada kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu kegiatan berdialog dengan narasumber, yaitu karena ada kesibukan dari narasumber. Namun kegiatan ambil pelajaran tetap terlaksana dengan baik karena sebelumnya, yaitu pada kegiatan tahap buat pertanyaan, saya sudah menanyakan lebih lanjut pada tahap ambil pelajaran. Kemudian findings pembelajaran. Melalui kegiatan ini saya lebih memahami agar saya dapat menerapkan kegiatan yang lebih mengeksplor kepemimpinan murid. Saya juga belajar untuk mendiskusikan rencana kegiatan terlebih dahulu dengan rekan guru. Kegiatan CGP dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, yaitu ketika narasumber tidak hadir, saya masih memiliki plan B, yaitu mencari referensi dari internet. Melalui kegiatan ambil pelajaran, saya dapat memahami bagaimana memfokuskan diri pada visi yang ingin saya capai. Future atau penerapan ke depan. Persiapan pada tahap ambil pelajaran sudah saya lakukan. Meski ada hal yang terlewat, yaitu kegiatan diskusi dengan narasumber, namun sudah saya ganti dengan kegiatan mencari referensi dari sumber lain, yaitu internet. Kedepannya, hal ini menjadi pelajaran bagi saya, melatih mindfulness saya bahwa tidak semua hal harus terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, karena saya sudah belajar tentang sekolah berbasis aset dan berpikir positif, maka masih banyak solusi yang dapat saya lakukan ketika saya menghadapi masalah. Memahami orang lain dan mencari solusi dalam permasalahan yang kita hadapi adalah hal berharga yang saya pelajari dan saya terapkan. Demikian aksi nyata modul 3.3 refleksi penerapan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi guru lain dan tentunya menjadi pengalaman berharga bagi diri saya sendiri. Tujuan utama semua aksi nyata dalam CGP yaitu melatih guru agar dapat melaksanakan kegiatan yang lebih berpihak pada murid untuk tumbuh dan berkembang menjadi insan yang selamat dan bahagia. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.